Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim, para sepuh, ini sepuh, segenap hadirin undangan yang sangat kami muliakan, khususnya yang berbahagia rekan saya Sohibul Bait Bapak Muhammad Irfan, serta guru kita bersama Mukarram Yai Azizi Syarbini maupun Kiai Nadif dan para kiai yang lain yang tanpa mengurangi taklim kami tidak bisa kami sebut satu persatu. Juga spesial untuk tim suksesnya Gusti Kanjeng Nabi, tim salawat, apa namanya, Al-Hasani, subhanallah ya, mudah-mudahan mabungah Kanjeng Nabi, salah satu di antara kompoi tajwidnya Kanjeng Nabi yang sangat banyak diriwayatkan dari Sayyidina Hasan, ya, putra dari Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul. Pada malam yang baik, di bulan yang baik, di tempat yang baik ini kita berkumpul untuk maksud tujuan yang baik. Mudah-mudahan besar kebaikannya, bahkan barokahnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Paling bunten rasanya ini cuma celep ya, jembar ateh, gembira, bunga ketika kita bisa bareng-bareng bersolawat kepada Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sobung pengarep banget terus paling puncak melebihi dari hidup ini, bagaimana bisa ratuh ke Allah bermabungah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bukan hanya kita, tapi anak mantoh kompoi sampai terakhir ini cuma yakoh, tapi mudah-mudahan bisa mabungah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Ya kana abdu ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malam semakin banikah cara nyelamatin anugerah Allah, putra kedua dari Mas Irfan yang disebut diparingi tanda nama Muhammad Ziyad Zafran ya. Mudah-mudahan barokah namanya ini akan menjadi kebanggaan sampai nanti ketika dipanggil di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sangguna membeda asma untuk keluarga kita, diri kita ada Muhammad banegabun. Mereka pun besar pasangan. Ya, sudah luar biasa. Itu menandakan bahwa kita memang ngarep bisa derek lambana, ya, bisa sidqal mahabbah, diparingi cinta yang sejati dari Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Yang terang ketika kita diparingi putra, paringi dzurriyyah, paringi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka paling pas, paling tepat sikap kita mereka berdua. Pertama asyukur, alhamdulillah. Nomor dua, nyuwun ke pangeran. Cok GR jangan merasa terlalu pede, tapi mesti panika isyarat sebisa ipangkiaki dari kabuna Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ya ucapan dari kesayangan Allah, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada surah Ibrahim ayat ke-39 Allah mengabadikan dalam Quran, Alhamdulillahilladzi
wa habali alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Sadaqallahu. Jadi prinsip pun nih kalau ngabes keputrana, engah keputrana, cepat alhamdulillah, apapun keadaan. Ini luar biasa, ya, mendapatkan anugerah sekaligus kepercayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Beda cakanca, beda apa sahabat sih, tak tuli karena putra sayang Allah nikah, masya Allah. Kalau cuma membayar 100-200 juta keni nikah, beda kanca, kanca dan gula, nikah mau membayar 1 miliar untuk bayi tabung. Tapi saya, oh jangan dulu, jangan buru, ya, jangan buru, lebih baik ngambil putranya tretan atau apa namanya itu, ya tabanna, apa istilahnya adopsi, ambil seperti contoh Nabi Zakaria, beda tretanan di putra sampai telur, pun setong beda pada kaki, tak pernah kaki, masya Allah berharga sekali anak itu ya. Nah, dari itu yang pertama dan utama, alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, ya, dipercaya kita mempunyai putra oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2, inna rabbi lasami'ud du'a, sungguh Tuhanku benar-benar maha mendengar penyohonan. Artena tidak usah sengko orang alim, sengko orang sogi, sengko orang pangkat mesti anak jadi hebat, bunten sobung, mesti penyohonan pengharapan yang tetap ya dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu dalam rangkaian atau sambungan ayat itu, pada ayat ke-40-nya surah Ibrahim, di sana kita dibimbing apa yang mesti kita mohonkan kepada Allah kaitan doa kita itu. Sambungannya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Sadaqallahu alazim. Ya, Rabbi Gusti, ij'alni, jadikanlah aku muqimas shalah, orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan sudah jenak otoh semua keturunanku. Rabbana, wa Tuhan kami, wa taqabbal du'ai, terimalah penyohonan abdina. Jadi penyohonan paling penting di samping dirinya ini, ampun paling Nabi saya kuat sholat, buat ibadah, tapi tetap nyoon paling lebih jejak oleh ibadahnya. Muqimas sholat, ini cuma sebagai musalli, tapi orang saya menegakkan sholat. Muqimas sholat, bukan hanya dirinya, tapi wamin zuriati dan keturunannya. Inilah yang sering kita dengar guru-guru kita, para kiai kita, kadang-kadang sebelum sholat pelan-pelan memanjatkan doa ini. Ya, rasanya dia sholat memang sendiri di malam itu, tapi merasa di belakangnya, di kamar tempat tidur kita, duduknya ada anugerah Allah, ada istri, ada anak, ada keluarga yang tidak ikut sholat malam, maka disuruhkan pada Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, semua keturunanku Gusti Rabbana. Nah, apa cukup hanya anak yang dipikir buntet, ya? Tetapi nyoon Rabbana firli wali walidayya, Gusti nyoon separaki abdina, separaki dua orang sepuh kami, ya, wali walidayya. Jadi ibarat orang itu kalau sudah punya anak, saya kayak sopir begitu. Apa sopir itu? Driver ya, sopir. Ya, lihat depan juga lihat spion. Apa spion? Kaca spion itu ya. Jadi ini cuma ke depan tak enggak. Ingat anak dan tetap ngopeni orang sepuh. Allah ke Allah mahbungah ke orang sepuh kita. Orang tua kita diparingi maghfirati alam barzahnya, diparingi rahmat kasih sayang, nikmat dalam barzahnya. Amin ya rabbal. Inilah tuntunan yang indah yang perlu kita ikuti bersama-sama dalam hidup kita. Jadi
kalau sudah begitu insya Allah akan reksasan Allah, dijaga diri kita, keluarga kita, sampai anak komboy kita. Amin ya Rabbal. Terus kenapa kalau anak ini perlu diselamati kalau lahir? Ya, ada orang bilang ya biar tak sama dengan kelahiran sapi atau kelahiran umbi ya kan ya. Pun bener neka derek lampana kanjeng. Karena ada bener kanjeng Nabi, anak itu kalau lahir murtahanun bi akitobi, ibarat tergadai dengan akikoh. Maka dari 7 sampai bunga dengan lahirnya anak, mampu akikoh, laksanakan akikoh. Ini ada rahasianya. Semua ajaran Gusti Kanjeng Nabi Banika mesti membawa kebaikan, keberkahan untuk umat. Ya, jadi ya sak mampunya. Ya, mampu hari ke-7 silakan, hari ke-14 silakan, hari ke-35 silakan. Ya pokoknya belum dewasa silakan yang sepuh mengakikah putranya. Mampu setong di setong juga, lain kesempatan nambah boleh setong boleh saya. Karena begini, anak itu ketika 4 bulan di dalam perut ibunya 3 kali 40 hari itu sudah diprogramkan dan ditetapkan bagaimana ajalnya, bagaimana rezekinya dan sebagainya. Nah, ketika anak itu lahir, yang diparingi keturunan itu pas melaksanakan akikoh, maka rizkinya anak itu akan dikirimkan, dititipkan melalui orang tua yang melaksanakan akikoh. Sekarang bagi contoh misalnya mereka beda Pak Arin gitu. Pak Arin mereka misalnya rizkinya tiap bulan nikah 1.000 atau 2.000, 2.000 misalnya 2 juta misalnya. Pas diputra oleh pantas gitu, pantas gitu. Nggak boleh nikah. Ya. Misalnya punya putra lagi. Nah, putra itu ternyata waktu di kandungan ibunya ini rizkinya 3.000, ya 3 juta misalnya. Maka nanti setelah hakikoh buktikan rizkinya ring 10 mereka akan lebih benih beban anak itu kalau tahu caranya. Pokok ketemu alhamdulillah, hakikoh laksanakan hakikoh. Waktu bisa diajak sholat, mesti makmur yang sempurna, mesti makmur. Seperti itu, ya. Kalau tahu salah hakikoh, bagaimana rizkinya benih 2 juta, tapi jadi 5 juta. Nanti buktikan kalau anak ini sudah umpamanya sudah keluarga, sudah lepas, berarti boleh rizkinya 2 juta boleh. Benar itu. Punten. Jadi punya anak banyak rezeki negara. Iya, termasuk banyak istri juga banyak. Makanya pun tujuan ibadah nikah pun urusan nikah pun kepentingan setujuan nikah niat kita ibadah. Ya takillah ya jalal mahroja mayarzubu min hazasi. Gitu ya. Jadi mesti unlimited bahasanya Ustaz Arbini itu. Ya, rezekinya unlimited, tidak bisa dihitung. Ya, tambah banyak hamba Allah yang kita barengi diajak ibadah. Apakah itu anak, apakah itu istri, apakah itu penakan dan sebagainya. Nah, sekali lagi selamat kepada Anda, kata Mas Irfan ini ya. Saya tuh senang ke semua negatifnya Pak Ji Sairi nih, Pak Sairi nih kak, santrinya Kiai Azizi nih. Kenapa? Wilayah Jimin nih kak, biasanya bantu di tempat kami, di pesantren kami kerja. Senengannya tuh sambil selawatan. Kalau kerja apa itu sambil membaca selawat itu. Ya, saya tanya itu, ikut jamnya selawat. Tinggi bang, mana dulur Azizi gitu ya. Tiap malam apa? Malam Senin. Gitu. Malam Ahad. Ya, malam Senin yang Pak Sairi ya. Ya, malam Ahad itu dibawa sambil kerja itu sambil selawatan. Ya Allah, dia seneng ya. Nah itu loh, ya. Sehingga mudah-mudahan benih cuma ring sempurna sampai nikah buduk, sampai putra yang lahir ini pun nanti gemar bersolawat dan Gusti Kanjeng. Amin ya Rabbal. Benih cuma doa ki putrana Mas Irfan, tapi semua keluarga kita. Oke, sekali lagi
Orang itu kalau hidup diridhoi Allah, biasanya dengan perantaraan nyari ridhana ring sepuh, nyari ridhana guru. Pas terus mabunga Kanjeng Nabi. Caranya banyak sholawat Kanjeng Nabi. Terus bisa derek lampana Kanjeng. Subhanallah, indah semuanya. Indah, berkah, mudah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu saya tidak menyampaikan hal yang khusus, enggak, hanya mudah-mudahan sekali lagi lebih dari putranya Mas Irfan, dua-duanya, termasuk juga akan lahir berikutnya nanti, dan juga putra kita semua mabungah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat kami aturkan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekadil to tausiah Wudabu seampun sampai kisah beliau Muka tetiya tambah ilmu saya barokah manfaat kita sekalian, amin ya rabbal alamin.